Rusia adalah kaum Rum yang disebut dalam hadis, ini buktinya. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Ini adalah kajian yang oleh sebagian orang dipandang sebagai kajian mengada-ada, dianggap halu, dan karena itu tidak banyak ulama yang secara terbuka membahasnya. Lebih-lebih oleh mereka yang merasa sok ilmiah, yang sesungguhnya mereka ini tidak lain adalah golongan yang tengah lalai oleh dunia. Padahal saat ini geliat zaman telah berdegup kencang. Sudah saatnya nubuah akhir zaman mengambil posisi sebagai topik utama dalam kajian-kajian. Ini adalah langkah bijak untuk mengantisipasi dinamika akhir zaman. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Hafidz Ibn Hajar, hikmah didahulukannya tanda kiamat dalam nubuah akhir zaman ialah untuk menyadarkan orang yang tengah lalai serta menghimbau mereka bertaubat dan bersiap-siap. Ketika saya menelusuri di internet, saya melihat sebenarnya sudah banyak ulama yang membahas hal ini, juga berpendapat serupa bahwa kaum Rum yang disebut dalam hadis tidak lain adalah Rusia. Hal ini misalnya disampaikan oleh Syekh Imran Hussein terhadap hadis yang berbunyi, kamu akan bersekutu dengan Rum. Syekh Imran Hussein menjelaskan bahwa Rum dalam Al-Quran untuk diidentifikasi itu adalah gereja Kristen Ortodok Timur yang mendirikan kekaisaran Bizantium dengan Konstantinopel sebagai ibu kota. Kekaisaran Bizantium telah menghilang, tapi gereja Kristen Ortodok Timur tidak. Pada hari ini gereja Kristen Ortodok Timur markas besarnya di Rusia. Jika saya salah, saya mengajak Anda untuk mengoreksi saya. Pendapat beliau kurang lebih benar. Pada abad 10, Ruskiv cikal bakal Rusia mengadopsi kekristenan Ortodok dari kekaisaran Bizantium ketika Konstantinopel runtuh di abad 15, yang menyebabkan mayoritas penduduknya yang beragama Kristen Ortodok Timur berada dalam kendali dan kekuasaan kekaisaran Ottoman Turki di Rusia. Dan beberapa wilayah Balto-Slavik lainnya, kekristenan Ortodok Timur sedang berjaya dan semakin berkembang pesat. Itulah mungkin yang menjadi alasan Philotheos Philofei, seorang biarawan Ortodok, menyebut Rusia sebagai Roma ketiga. Ada banyak literatur yang menulis bahwa dialah yang pertama kalinya menyatakan sebutan ini. Menurut Philotheos, Kadipaten Moskow merupakan benteng terakhir bagi ajaran agama yang benar. Seluruh kerajaan Kristen telah jatuh dan telah berubah menjadi kerajaan tunggal yang berdaulat. Roma kedua telah jatuh, yang ketiga tetap berdiri dan tidak akan ada Roma keempat, ujar Philotheos dalam salah satu suratnya kepada Adipati Moskow. Ini adalah kajian yang oleh sebagian orang dipandang sebagai kajian mengada-ada yang dianggap halu. Karena itu tidak banyak ulama yang secara terbuka membahasnya. Lebih-lebih oleh mereka yang merasa sok ilmiah, yang sesungguhnya mereka ini tidak lain adalah golongan yang tengah lalai oleh dunia. Padahal saat ini geliat zaman telah berdegup kencang. Sudah saatnya nubuah akhir zaman mengambil posisi sebagai topik utama dalam kajian-kajian. Ini adalah langkah bijak untuk mengantisipasi dinamika akhir zaman. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Hafidz Ibn
Hajar, hikmah didaulakannya tanda-tanda kiamat dalam nubuah akhir zaman ialah untuk menyadarkan orang yang tengah lalai serta menghimbau mereka bertaubat dan bersiap-siap. Dahsyat, inilah taktik Putin bikin Ukraina menyerah, mirip perang penghancuran Chechnya. Tunduk, itulah kata yang pantas diucapkan pada posisi Ukraina saat ini. Di tengah kebuntuan Zelensky, nampaknya Ukraina sudah lumpuh dan tak bisa apa-apa lagi. Vladimir Putin menggunakan taktik yang mirip menghancurkan Chechnya untuk membuat Ukraina menyerah. Dalam waktu dekat, Rusia akan mengeluarkan senjata The 2S4 Tulip Self-Propelled Mortar atau lebih dikenal dengan nama Sledgehammer. Senjata Sledgehammer ini digunakan Rusia untuk melumpuhkan prajurit Chechen yang ingin memisahkan diri dari Moskow. Selain digunakan di Chechnya, senjata Sledgehammer sangat diandalkan pasukan Rusia saat perang Afghanistan dan juga Suriah. Efek ledakan dari senjata Sledgehammer sangat mengerikan. Senjata mortir itu berkemampuan nuklir terbesar di dunia. Sebagai perbandingan, senjata Sledgehammer itu 2 kali lebih besar dari ukuran mortir NATO di 240 mm. Dengan jangkauan 12 mil, Sledgehammer mampu menghancurkan benteng besar, perlengkapan militer ataupun posisi pasukan. Itu dapat menembakkan bom nuklir, meskipun kemungkinan akan terbatas pada mikronuklir yang ditujukan untuk menghancurkan area seukuran stadion sepak bola. Senjata ampuh tersebut telah digunakan dengan efek yang menghancurkan di Afghanistan, Chechnya, dan Suriah, lapor Express. Itu juga dapat menembakkan amunisi tanda yang menembus lapis baja, berpemandu laser dan terlarang, serta senjata nuklir taktis.